Oke, wet, kali ini kita ada project untuk servis Honda Scoopy dan juga upgrade di bagian kirian. Karena kebetulan ownernya minta sekalian servis dan juga upgrade di bagian kirian. Namun sebelumnya di sini kita cek dulu nih bagian filter udara. Sini bisa lihat kondisi filter udaranya nih sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Dan lanjut lagi kita lakukan servis di bagian CVT. Bisa dilihat tuh kondisi CVT-nya di sini. Untuk bagian rumah roller sudah lumayan haus, jadi kita akan mengganti. Dan untuk bagian kipasnya juga sudah haus. Dan untuk bagian mangkok di sini ada berembasan oli. Nah, ini kemungkinan ada yang bocor di bagian seal dari puli ini. Dan untuk bagian kerikis kita bersihkan dulu. Dan ini dia nih part yang akan kita pasang di Honda Scoopy ini. Di sini kita akan mengganti untuk di bagian rumah roller ini kita menggunakan yang original standar, dan kampas ganda juga kita menggunakan yang original nih. Dan untuk roller di sini kita menggunakan BRT yang ukuran 9 gram, dan juga untuk di bagian PSPT kita menggunakan yang 10-15%. Dan tentunya juga kita akan ganti untuk di bagian pibel. Nah, di sini pibelnya kita menggunakan pibel BRT karena kebetulan ownernya minta sekalian di upgrade, dan sesuai requestan ownernya itu menggunakan roller yang 9 gram. Nah, di sini kita juga mau ganti bagian seal kurk as motor ini karena kebetulan seal kurk as ini rembes. Jadi ini dia salah satu penyebab kenapa motor ini sering slip. Jadi tenaganya itu ngempos karena untuk di bagian CVT itu atau puli itu terkena rembesan oli. Itu yang menyebabkan pibelnya itu slip, dan juga kampas gandanya slip dan menyebabkan tenaga itu menjadi loyo. Dan lanjut lagi untuk bagian puli belakang di sini kita akan ganti seal dan o-ringnya. Dan untuk di bagian kampas ganda juga kita mengganti menggunakan yang baru. Karena kebetulan ownernya request ini motornya kalau bisa dibuat bawahnya itu lebih enteng. Karena kebetulan untuk lokasi tempat tinggal ownernya ini daerah yang pegunungan, jadi bisa enak digunakan untuk nanjak. Nah, di sini kita merekomendasikan PSPT menggunakan BRT yang 10-15% dan roller yang 9 gram. Dan untuk pibel di sini kita menggunakan pibel BRT karena memang ownernya minta untuk bagian kirian ini untuk pibel roller itu diganti menggunakan BRT. Dan lanjut lagi untuk proses pemasangan. Dan untuk proses kali ini kita dibantu oleh salah satu mekanik dari Hyster Workshop untuk melakukan pemasangan dan servisan di Honda Scoopy ini. Dan lanjut lagi untuk proses pemasangan untuk bagian koper, dan lanjut lagi servis di bagian throttle body. Karena kebetulan motor ini memang sudah lama tidak diservis, jadi ownernya minta sekalian nih untuk servis full. Dan ini dia nih untuk kondisi throttle bodinya nih. Ini kondisi throttle body yang lumayan kotor karena memang motor ini sudah lama tidak diservis atau tidak dirawat. Ini ownernya minta sekalian full servis. Ini kondisi injektornya setelah dibersihkan, dan untuk di bagian injektor kita membersihkan menggunakan ultrasonic agar endapan yang ada di injektor itu bersih. Nah, lanjut lagi untuk pemasangan throttle bodinya. Nah, di sini kita juga membersihkan di bagian spool dan juga magnet karena di bagian ini sangat sering itu terjadinya tumpukan debu. Itu salah satu penyebab pengisian di motor ini kurang baik. Dan lanjut lagi untuk treatment terakhir itu penggantian oli. Di sini olinya kita menggunakan oli original, dan di sini kondisi olinya sudah sangat sedikit tidak sesuai dengan standarnya atau sudah banyak yang menyusut. Jadi kita mengganti olinya. Dan untuk oli gardan di sini kita menggunakan yang aftermarket karena memang ownernya minta mengganti yang tidak menggunakan yang ori untuk bagian oli gardan. Dan lanjut pemasangan stiker untuk pengingat jadwal servis. Nah, oke, wet, ini adalah satu treatment yang 86.000 sudah termasuk jasa dan juga part-part yang tadi. Nah, oke, wet, semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk melakukan perawatan dan juga upgrade pada motor kesayangan kalian. Dan semoga video yang bermanfaat, dan terima kasih.